Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini berhubung saya masih di kota Malang, saya akan menelusuri sebuah candi yang sangat cantik dan unik yang mempunyai nilai estetik. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah candi yang ada di kota Malang ini. Candi Kidal adalah candi peninggalan agama Hindu yang terletak di desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia. Candi Kidal ini peninggalan kerajaan Singosari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati. Anusapati sementara ya Sobat Medan Hijau adalah putra dari Kendedes dan Tunggul Ametung yang menjadi raja kedua Singosari pada periode 1227 sampai 1248. Oleh para sejarawan, Candi Kidal ini disebut sebagai candi pemujaan paling tua di Jawa Timur karena raja-raja sebelumnya hanya meninggalkan pertitaan atau pemandian. Nah Sobat Medan Hijau, kita lihat dari nilai sejarah atau sejarahnya ya. Menurut para raton, Candi Kidal ini dibangun pada tahun 1248 setelah kraca atau krada ataupun upacara pemakaman Raja Anusapati. Tujuan pembangunan candi ini adalah untuk mendarmakan Anusapati agar mendapat kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, pembangunan Candi Kidal ini diperkirakan selesai pada sekitar tahun 1266 setelah terkubur lama. Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Kidal ini pada abad ke-11 ketika beliau ditugaskan di Pulau Jawa ini. Bangunan candi ini pernah dilakukan pemugaran ya Sobat Medan Hijau pada tahun 1990-an lah Sobat Medan Hijau untuk mengembalikan keindahannya. Dan dulunya fungsi Candi Kidal ini adalah sebagai tempat persemayaman Raja Anusapati dan juga sebagai tempat pemujaan. Nah Sobat Medan Hijau, kita lihat dari struktur bangunan ya. Dibangun pada masa transisi keemasan kerajaan di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Candi Kidal ini mewarisi perpaduan corak kedua daerah tersebut. Bangunannya berdenah bujur syangkar dan dilengkapi dengan penampil serta tangga masuk di bagian barat. Candi Kidal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap, yang keseluruhan bentuk bangunannya terlihat ramping sebagaimana lazimnya candi gaya di Jawa Timuran. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, bagian kaki candinya besar dan agak tinggi, sementara tubuh candinya dibangun agak ke belakang dan bagian atasnya berbentuk seperti piramida dan puncaknya seperti kubus. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Kidal ini terbuat dari batu andesit, sedangkan bagian dari inti pondasi atau batur dan kakinya terbuat dari bata. Di setiap sudut kaki dan sudut penampilnya dihiasi dengan sebuah arca singa. Nah Sobat Medan Hijau, kita lihat ya relief Candi Kidal ini. Keunikan sekaligus ciri khas Candi Kidal ini terdapat pada reliefnya,
yang mengisahkan legenda Garudaya ataupun Garuda yang dipahatkan pada kaki candi. Dalam kesusastraan Jawa kuno, terdapat mitos Garudaya yang terkenal, yaitu sebuah atau seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan tebusan air suci Amerta, atau juga dengan disebut air kehidupan. Konon, relif Garuda di Candi Kidal ini dibuat untuk memenuhi amanat Anusapati yang ingin meruat ibunya, yaitu Ken Dedes. Relif cerita Garudaya di candi ini dapat dibaca berjalan berlawanan dari arah jam, mulai dari sisi sebelah selatan. Relif pertama menggambarkan Garuda yang menggendong 3 ekor ular besar. Relif kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Dan relif ketiga, Garuda menyangga sebuah perempuan, yaitu ibunya yang bernama Winata. Berdasar relif Garuda ini, banyak yang beranggapan bahwa Raja Anusapati sangat berbakti dan mencintai ibunya. Raja Anusapati ingin ibunya lepas dari penderitaan dan nestapa selama hidupnya dan menjadi suci kembali. Nah, Sobat Medan Hijau, mengapa ya Candi Kidal ini disebut sebagai candi pemujaan tertua di Jawa Timur? Kalau kita lihat dari sejarah, asal-usul Candi Kidal ini amatlah amat dekat dengan sejarah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri nantinya runtuh dan dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Sobat Medan Hijau, menurut para raton yang saya katakan tadi ya, Candi Kidal ini dibangun untuk menghormati Raja Anusapati. Anusapati atau Raja Anusapati memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1247 hingga 1249 Masehi. Dia adalah raja ketiga Singosari atau yang sebelumnya bernama Tumapel, setelah Tunggul Ametung 1185 hingga 1222 Masehi dan Ken Arok 1222 hingga 1247 Masehi. Nah, Sobat Medan Hijau, yang seperti yang saya katakan tadi juga ya, situs Candi Kidal ini pertama kali ditemukan pada tahun 1817 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Thomas Stanhope Raffles. Nah, sejak saat itu upaya perawatan dan perbaikan candi ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beberapa di antaranya tercatat pada tahun 1867, 1883, dan kemudian 1925. Nah, Sobat Medan Hijau, pada tahun 1925 ini, pemerintah kolonial Belanda memperbaiki bagian kaki Candi Kidal ini dan bagian sudut, serta sisi timur dan bagian tengah. Upaya pemeliharaan Candi Kidal ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka pada tahun 1989 hingga 1990. Suaka peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur melakukan pemugaran Candi Kidal ini untuk seluruh bagian candi dari atap sampai pondasi. Sebenarnya ya, Sobat Medan Hijau, ada 2 versi terkait sejarah hidup penguasa Kerajaan Singosari ini. Kitab para raton menyebutkan Anusapati dari 1247 hingga 1249 adalah sebagai pembunuh Ken Arok. Para raton mengidentifikasikan Anusapati sebagai putra tunggal Amatul atau sebagai putra tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dengan istrinya yaitu Ken Dedes.
Sementara itu ya, Sobat Medan Hijau, Tumapel yang merupakan cikal bakal Singosari kala itu masih merupakan wilayah bawahan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Amatung sebagai Akuwu atau pemimpin daerah. Pada tahun 1222 masih disebutkan dalam Pararaton, Tunggul Amatung mati dibunuh oleh Ken Arok yang semula adalah pengawal sang Akuwu. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak Ken Dedes dari Tunggul Amatung. Nah, anak inilah yang bernama Anusapati. Sementara itu, pembunuh dari Anusapati versi Pararaton adalah Panji Tojahya, putra Ken Arok dengan Ken Umang. Istri Ken Arok selain Ken Dedes, Pararaton menyebut Anusapati wafat pada tahun 1248 Masehi. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya. Sampai sini dulu belusukan ke situs-situs sejarah di sebuah candi kidal ini. Semoga video ini dapat menghibur dan menjadi pelajaran kita dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia kita ini. Sampai ketemu di video belusukan ke situs-situs sejarah selanjutnya, masih bersama saya, Medan Hijau. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam toleransi, salam jaga kedamaian. Jagalah negeri kita nih dari kedamaian.